Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Untuk pembahasan kali ini masih tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan, di mana pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi tumbuhan, yaitu kultur jaringan. Kalau kemarin sebelumnya itu teknologi reproduksi yang banyak dikembangkan yaitu adalah hidroponik, di mana ada hidroponik sistem NTF, kemudian yang kedua adalah sistem wick atau sumbu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kultur jaringan. Nah, sebelum lebih jauh, pastikan anak-anak sekalian menyimak video pembelajaran ini sampai selesai, karena nanti di akhir itu akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kultur jaringan itu apa? Kalau anak-anak mungkin pernah melihat ada tanaman di dalam botol, misalnya anggrek. Nah, itu yang biasanya banyak dipakai. Kemudian di dalam botol, tumbuh dalam botol. Nah, itu salah satu contoh dari produk kultur jaringan. Kultur jaringan itu merupakan metode yang bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan ataupun organ. Nah, di mana teknik kultur jaringan ini memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kalau reproduksi tumbuhan itu secara vegetatif itu artinya tanpa harus melibatkan individu jantan atau betina. Nah, kebalikan dari vegetatif yaitu adalah generatif, yang mana melibatkan jantan dan betina. Itu sekilas mengenai kultur jaringan. Nah, kira-kira bagian tumbuhan yang mana saja yang bisa digunakan untuk bahan dalam kultur jaringan itu? Nah, bagian tumbuhan di sini yang sebelumnya diambil itu akan ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau dikenal dengan istilah hormon tumbuh. Nah, bagian mana saja? Bisa pada bagian ujung, pada bagian daun, pada bagian akar, bagian batang, atau jaringan-jaringan tertentu, ya, tergantung dari jenis tumbuhan yang ingin diperbanyak dengan kultur jaringan. Jadi pada prinsipnya kultur jaringan itu memperbanyak tanaman tanpa melibatkan jantan dan betina, bisa dari jantan saja, ya, tanaman jantan saja atau tumbuhan jantan saja atau tumbuhan betina saja. Ya. Nah, tentu hasilnya nanti itu akan seragam, sama, ya. Nah, kita mengenal yang namanya explant. Nah, ini kurang S-nya ya, explant. Nah, jadi ketika dalam kultur jaringan itu kita mengenal yang namanya explant. Explant itu apa? Bagian dari bahan tanaman yang akan diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan. Itu namanya explant. Jadi bagian apakah itu daun, apakah itu akar, apakah itu batangnya. Nah, nanti itu akan digunakan sebagai, kalau bahasa kita itu adalah, mudahnya adalah bibit untuk kultur jaringan, itu dinamakan dengan explant. Nah, bagaimana syarat explant yang baik? Yang pertama adalah bersifat meristematik. Artinya, jaringan tersebut sedang aktif pertumbuhannya. Nah, karena namanya meristematik itu artinya adalah jaringan atau sel yang terus membelah. Itu dinamakan dengan meristematik. Nah, syarat yang kedua yaitu adalah steril.
Nah, eksplan yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas atau serbuk sari, kuncup, ujung batang, dan umbi, yang mana itu dijaga kesterilannya. Nah, kenapa harus dijaga tetap steril? Agar nanti menghindari kontaminan atau kontaminasi dari bakteri atau jamur, sehingga nanti yang akan menyebabkan pertumbuhan tanaman tersebut akan terganggu. Lalu yang ketiga, syarat eksplan yang baik adalah jaringan muda, di mana eksplan yang diambil dari jaringan yang masih muda, nah, bila ditusuk pisau itu akan terasa lunak. Nah, itu cara dari menentukan jaringan muda. Ya, jadi apakah bagian ujung akar, ujung batang, ya, kemudian mata tunas dan sebagainya. Lalu berikutnya kita mengenal ada yang namanya kalus. Nah, apa itu kalus? Kalus adalah sekumpulan sel amorfus. Amorfus itu artinya tidak berbentuk atau belum terdiferensiasi yang terbentuk dari sel-sel yang membelah secara terus-menerus secara in vitro. In vitro itu maksudnya anak-anak sekalian di dalam media tumbuh, dalam tabung, apakah itu tabung reaksi atau cawan Petri. Nah, seperti di gambar ini adalah cawan Petri namanya. Jadi secara in vitro itu adalah di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh namanya adalah in vivo. Ya, jadi pertumbuhan organisme di dalam tubuh itu namanya in vivo. Tapi kalau di luar tubuh namanya in vitro. Itu anak-anak sekalian ada eksplan, ada kalus. Nah, kalus ini terbentuk dari eksplan yang ditumbuhkan. Jadi setelah eksplan itu dimasukkan dalam media, nanti dia akan tumbuh menjadi kalus. Nah, ini gambaran anak sekalian alur mengenai kultur jaringan. Nah, apa saja tahapan kultur jaringan? Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan itu yang pertama adalah membuat media dulu. Media di sini adalah media tumbuh. Biasanya digunakan adalah media agar. Nah, apakah media agar-agar yang biasa kita konsumsi, Pak? Nah, itu bisa. Tapi bahan yang agarnya di sini adalah tidak ada tambahan makanan. Jadi dia pure atau murni agar-agar atau yang plain. Nah, dulu Pak Masuri pernah membuat itu waktu masih di kampus, ya, membantu di laboratorium, itu sering membuat media tumbuh, ya dari bahan agar. Tentu dengan nutrisi atau tambahan zat yang lain. Yang kedua adalah inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima perakaran, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Nah, apa saja kita bahas satu persatu anak-anak sekalian tentang pembuatan media. Media adalah faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Kalau medianya ini tidak sesuai atau tidak pas, maka nanti tanaman yang akan dikultur itu tidak akan tumbuh sempurna, bahkan tidak akan jadi. Ya, media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Selain itu diperlukan juga bahan tambahan seperti agar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Agar itu untuk tanaman media itu agar padat. Ada gula sebagai nutrisi, ya, sumber mineral, dan juga lain-lain. Juga ada zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi. Ya, tergantung tujuan kultur jaringan yang dilakukan. Nah, lihat pada gambar di sini, ya, seorang laboran atau yang bekerja di laboratorium itu sedang membuat media agar untuk pertumbuhan tanaman melalui kultur jaringan. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ada yang langsung jadi, ya, yang sudah beli jadi itu tinggal dipanaskan, tinggal diencerkan, kemudian ditaruh dalam cawan Petri, nah, sehingga menjadi padat, maka siap digunakan. Lalu yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas, di mana eksplan bisa berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio,
ya, kotiledon, hipokotil, epikotil, dan lain-lainnya. Jadi inisiasi itu artinya pengambilan eksplan. Eksplan tadi adalah bagian dari tumbuhan yang akan digunakan untuk media bukan media tumbuh, yang akan ditumbuhkan pada media yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah untuk menghilangkan kuman, ya, atau untuk menjaga higienitas atau kebersihan dari baik alat maupun eksplan yang akan dikulturkan. Ya, demikian juga dengan tempat ketika memasukkan eksplan ke dalam media itu juga harus steril. Biasanya digunakan yang namanya laminar flow. Laminar flow itu artinya suatu tempat yang mana di situ ada ruangan udara yang kemudian dialirkan begitu, sehingga nanti itu akan mencegah adanya kontaminan dari luar. Kemudian yang berikutnya adalah multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Nah, bisa juga tabung reaksi yang telah ditanami eksplan itu diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Nah, kira-kira seperti di gambar belakang itu, ya. Jadi ini eksplan yang sudah dimasukkan dalam media tumbuh tadi. Nah, multiplikasi itu artinya untuk memperbanyak calon tanaman itu. Eksplannya satu nanti tumbuh, kemudian yang satu lagi tumbuh lagi. Nah, itu namanya multiplikasi. Berikutnya adalah pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik alias berhasil. Nah, pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Jika adanya kontaminasi itu biasanya ditandai dengan adanya bercak gitu ya pada media agar itu, apakah berwarna kekuningan atau oranye, ya. Nah, itu menandakan berarti ada kontaminan. Tapi kalau tidak ada, ya maka itu berarti berhasil. Nah, tahap yang terakhir yaitu adalah aklimatisasi. Nah, aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Bedeng itu biasanya tempat apakah bak sementara ya atau styrofoam yang sudah diberikan media tanah untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, ini jadi yang sudah di dalam botol itu dikeluarkan kemudian disemaikan dulu. Bahasa Pak Masur itu disemaikan agar dia tumbuh. Nah, tujuannya apa? Aklimatisasi ini untuk mengajarkan ya, agar tanaman hasil kultur itu nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk adaptasi. Kenapa? Kan selama ini dia tumbuhnya di dalam botol secara in vitro atau di dalam tabung atau di dalam cawan petri. Nah, maka di situ dia harus diadaptasi dengan keadaan yang di luar. Ya. Nah, dengan udara di situ, dengan suhu dan sebagainya. Nah, ini namanya adalah tahap aklimatisasi. Kalau sudah dia menyesuaikan, mampu tumbuh, maka nanti selanjutnya dia ditanam di tempat yang diinginkan. Misalnya kalau sudah membuat kultur jaringan anggrek, maka anggrek yang sudah diaklimatisasi itu siap nanti ditumbuhkan pada media tumbuh yang biasanya untuk digantung atau ditempel dan sebagainya itu. Itu anak-anak sekalian proses mengenai kultur jaringan. Tentu anak-anak sekalian yang namanya kultur jaringan ini memang berbeda dengan hidroponik. Kultur jaringan ini tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada hidroponik. Kalau hidroponik kemarin itu dengan sistem NTF itu lebih banyak biayanya. Nah, kultur jaringan juga demikian. Tetapi keuntungannya untuk kultur jaringan ini bisa digunakan untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak
dan hasilnya itu sama. Jadi jumlahnya banyak, hasilnya sama. Nah, itu keunggulan dari kultur jaringan. Mau bikin berapa saja, ya. Karena apa? Kalau dengan biji itu lama, gitu ya. Nah, apalagi biasanya kultur jaringan itu digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang sudah mulai langka. Anak-anak kalau tahu, anggrek itu kan sebenarnya hidupnya itu kan di tebing-tebing, ya, di pinggir pegunungan begitu, dan itu biasanya curang. Apa namanya? Bukan curang, curam. Ya, di bawahnya kan dia di tebing-tebing, kemudian di bawahnya jurang. Nah, itu kemudian dengan teknik kultur jaringan, kita mengambil awal dari tempat yang ekstrim tadi, kemudian dikulturkan, nanti akan menjadi banyak, sehingga tidak perlu lagi mengambil tempat aslinya yang di tebing-tebing tadi. Begitu juga dengan beberapa tanaman langka lainnya. Ya, nah, tetapi sekali lagi untuk kultur jaringan ini, kelemahannya ya butuh biaya yang mahal, yang kedua butuh pengetahuan yang khusus, kemudian yang ketiga butuh tempat yang steril, tidak bisa di semua tempat. Ya, biasanya itu dilakukan di laboratorium dulu atau setidaknya mini laboratorium. Ya, itu anak-anak sekalian penjelasan mengenai kultur jaringan. Ya, nah sekali lagi penjelasan Pak Masuri dari awal terkait dengan kultur jaringan. Jika ada kesulitan, silahkan kalian bisa bertanya lewat nomor WhatsApp di 085 790 714 007. Ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan melalui nomor WA ini ya. Bukan di nomor yang lain. 085 790 714 007. Jangan lupa, nanti tugasnya silahkan dikerjakan pada link Google Form di deskripsi video ini. Jadi nanti kalian ketika menyimak video ini melalui YouTube, jangan lupa baca di deskripsinya, karena di situ ada link tugas melalui Google Form. Ya, nah, yang nanti ini akan Pak Masuri akan cek siapa yang belum dan siapa yang sudah. Mungkin itu saja anak-anak sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Dan kalau kalian ingin lebih jauh, ingin belajar tentang kultur jaringan, silahkan kalian bisa googling di internet, baik itu YouTube maupun blog dari orang-orang yang expert atau yang ahli di dalam bidang kultur jaringan. Khususnya beberapa tanaman yang banyak diperbanyak dengan kultur jaringan itu anggrek, ya, itu biasanya banyak dilakukan dengan kultur jaringan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Masuri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi tugasnya dikerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.